Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga teman-teman dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah serta tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, ini aku nyempetin bikin vlog lagi. Alhamdulillah, kondisi keluarga dalam keadaan sehat sehingga Allah mampukan untuk beraktivitas. Nah, teman-teman, di kegiatan hari ini rencana aku mau masak ya, masak sederhana yang aku share di channel YouTube ini semata-mata hanya ingin berbagi aja, menginspirasi teman-teman di luar sana yang mager, yang sering beli instan. Padahal di luar sana harga-harga sangat mahal ya. Lebih baik masak sendiri dengan anggaran low budget, dan untuk rasa tentu lebih juara bikin sendiri ya teman-teman, karena dimasaknya selain dari tangan seorang ibu dan juga kita memasak dengan hati dan cinta tentunya, sehingga sekeluarga akan semakin dekat, erat tali batinnya gitu teman-teman. Bisa dirasakan kalau teman-teman bisa masak sendiri di rumah, rasanya itu bahagia, bangga ketika hasil olahan dan racikan tangan kita dimakan oleh orang-orang tercinta. Sebelum ke masak-masaknya, aku mau rapi-rapi dulu. Seperti biasa ya teman-teman, ini tuh jatahnya beli beras. Jadi aku beli berasnya ngeteng. Dan untuk satu termos ini isinya 7 liter. Nah, aku belum punya tempat beras yang kekinian ya teman-teman. Jadi masih pakai jadul kayak gini. Ini tuh biasa dipakai es mambo kalau zaman dulu. Karena dulu aku pernah ngewarung, jadi aku suka jualan es mambo. Jadi termosnya aku manfaatin untuk tempat beras. Nah, di sini aku juga habis belanja selain beras. Tadi aku sempat ke pasar yang lokasi Bekasi, Tambun Selatan, area Sumberjaya. Pasti tahu pasar Inkopol ya teman-teman. Nah, di pasar Inkopol ini aku biasa belanja untuk protein. Sedangkan sayur mayurnya sebenarnya fleksibel ya, karena kalau sayur mayur gampang didapat dari mana aja. Dari tetangga sebelah juga sayur-sayuran banyak ya. Tetapi kalau untuk protein biasanya aku belinya menyengajakan ke pasar karena harganya lebih murah dan juga pilihannya banyak ya teman-teman. Nah, ini aku beli satu ekor dengan ukuran besar dengan berat 3,5 kilo ya teman-teman. Harganya 110.000. Yang biasa harga normalnya itu 85.000 gitu teman-teman. Tapi sejak Lebaran Idul Adha harga ayamnya memang lumayan naiknya banyak ya. Jadi ini tuh belum turun, belum stabil gitu. Tapi aku tetap beli sebab memang anggota keluargaku tuh pada suka banget sama ayam, terutama si kecil. Nah, setelah aku merapikan ayam udah masuk freezer, ini aku mau masak untuk hari ini. Ini untuk bumbu sayur asam ya teman-teman. Tadi ada bawang putih, ada bawang merah, cabai, tomat, dan aku tambahkan juga terasi yang sudah dikukus ya. Lanjut, ini aku masukkan ke dalam sayur asam yang udah direbus sebelumnya. Ini belum masuk untuk kacang panjangnya ya. Jadi aku dahulukan aja kayak jagung, biji melinjo, kacang tanah, dan asam mudanya serta labu siamnya. Ini aku masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Dan biasanya aku masukin untuk daun melinjo, kacang panjang, terong, dimasukkannya belakangan aja. Nah, ini aku mau tambahkan untuk bumbu raciknya. Jadi di rumah masih ada stok ya bumbu racik untuk sayur asem. Tapi aku tetap bikin manual, ngeresep sendiri kayak bumbu yang dihaluskan tadi. Kemudian aku tambahkan garam, merica, penyedap, gula pasir, gula merah, dan aku masak hingga matang. Nanti setelah matang baru dimasukkan sayuran yang cepat matang kayak kacang panjang, terong, dan juga daun melinjo. Berikutnya aku mau bikin tempe goreng jaket atau tempe tepung ya teman-teman. Ini perpaduan antara terigu dan juga tepung beras. Masing-masing itu 5 sendok makan. Tambahkan juga irisan daun jeruk dan daun bawang. Nah, untuk lebih sedap lagi, bawang putihnya ini aku ulek sama garam dan udah aku tambahkan juga merica, penyedap. Kemudian masukkan air. Untuk airnya takarannya bisa teman-teman lihat seperti yang ada di video. Ini tuh pakai
resep kira-kira ya teman-teman, karena kalau untuk tempe jaket itu nggak mesti saklek ya ukurannya. Daging kalau durinya terpisah. Kalau yang lain kan durinya itu pada nyelip-nyelip di bagian dagingnya gitu. Ini kan ikan peda japu. Jadinya kepisah, kalau makan jadi nggak ada. Iya. Jadi Dede bisa makan Tanpa duri. tanpa duri dong. Nah, ini adonannya udah cukup ya teman-teman. Lalu masukkan tempe-tempe yang sudah dipotong tadi. Ini tempenya aku potong tipis seperti ini ya teman-teman. Oh ya, di sini juga aku sedikit mau menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan Shopee Affiliate, di mana teman-teman banyak yang udah keterima dengan menggunakan kode referral yang aku bagikan. Aku ngucapin selamat ya buat teman-teman. Dan untuk mendapatkan komisi itu tidak cukup hanya diterima aja ya teman-teman, tapi harus konsisten kita membagikan link produk yang ada di Shopee. Nah, tipsnya buat teman-teman yang mau mendapatkan komisi banyak, berarti teman-teman harus membuat konten atau aktif di sosial media. Jadi logikanya kalau kita sudah banyak followers, punya tempat di hati followers kita, maka dengan sendirinya mereka akan banyak mengklik apapun yang kita bagikan. Tapi catatannya di sini kita harus membagikan produk yang halal, kemudian produknya yang recommended, dan star sellernya udah bagus atau review galeri pembelinya bagus ya teman-teman, rating sellernya udah bagus. Jadi jangan membagikan produk-produk haram, produk-produk yang tidak recommended, bahkan produk penipuan gitu ya. Pokoknya harus teman-teman cari di galeri pembelinya. Biasanya kan seller itu ada jejaknya gitu untuk dilihat apakah ini produknya bagus atau tidak gitu. Dan recommended produk minimal itu bintangnya 4,8 sih kalau aku ya teman-teman, baru aku bagikan. Tapi jujur kalau aku membagikan link itu kebanyakan produk yang sudah aku beli gitu teman-teman, hanya bisa dihitung dengan jari produk yang aku bagikan yang hanya ambil-ambil gitu aja dari Shopee. Oke, ini gorengan tempe tepungnya udah jadi, udah aku angkat, dan ini aku goreng di panci ukuran kecil ya teman-teman, karena biar irit minyak gitu. Aku pakai ciprus yang anti lengket, nanti link produknya juga aku sematkan di description box. Lanjut aku mau goreng ikan asin japu. Ini asinnya udah aku cuci dan insangnya udah aku buang ya teman-teman. Ikan japu itu enak banget, durinya juga memang nggak ada di dagingnya gitu, jadi untuk alia pun aman gitu teman-teman. Ini aku goreng 3 ekor, aku belinya itu sebenarnya 4 ekor. Jadi satu plastiknya itu udah dikemas gitu sama abangnya. Satu plastiknya isi 2, harganya 5 ribuan gitu. Jadi per 2 plastik harga 10 ribu teman-teman. Buat teman-teman sendiri, kalau goreng asin ini dibuangin gak sih isi perutnya? Soalnya aku lihat teman-teman aku bahkan cerita kalau asin itu nggak pernah dibuangin gitu si perutnya. Tapi kalau aku tuh nggak bisa teman-teman, harus dibuang walaupun bentuknya asin yang udah kaku, yang udah dibekukan gitu ya. Untuk insang dan isi perutnya itu kan nggak kebuang waktu proses pembuatan asinnya gitu. Jadi emang aku tetap dicuci dan dibuang gitu teman-teman. Oke, ini lanjut. Aku mau bikin sambal. Kayaknya kalau sayur asam tanpa sambal itu kurang afdol ya teman-teman. Jadi aku lanjut bikin sambal yang digoreng dulu. Tadi terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai. Biasa aja lah sambal ya. Pada umumnya sambal seperti itu. Dan ini aku ulek manual. Setelah cukup, tidak terlalu halus, langsung deh bisa disajikan. Ada tempe tepung, ada sambal, ada ikan asin japu, dan juga sayur asam. Ini menu sederhana ya teman-teman, dan familiar banget, semua orang pasti bisa, dan tentu favorit untuk lidah Indonesia pastinya ya, terutama keluarga kami. Oke teman-teman, untuk hari ini kegiatannya cukup sampai di sini, dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.